Halo semua, perkenalkan nama saya Willy Baldus Riankeus Keluan. Perkenalkan nama saya Verlin Titir Lolobi. Halo, 8. Perkenalkan semua, nama saya Frisilia Baransano. Perkenalkan nama saya Paulus Hengki Milkis Rumyak. Perkenalkan nama saya Arman Boseren. Perkenalkan nama saya Vanila Istina Donsiba. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuriantu Sofa. Halo, perkenalkan nama saya Fatira Nur Arsita. Halo, perkenalkan nama saya Safa Ratsanjaya Putri Nugraha, biasa dipanggil Safa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Fajar Papuani Bisai. Halo semua, perkenalkan nama saya Benselina Wai. Perkenalkan nama saya Arthur Calvin Watimena. Kampung Bamaha merupakan salah satu kampung yang terletak di distrik Ransiki, ibu kota Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Kampung ini berada dalam wilayah administratif Kecamatan Ransiki yang dikenal sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan masyarakat di daerah tersebut. Kehidupan masyarakat di Bamaha sekaligus bagian dari etnis dan budaya Papua Barat yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Yang paling berkesan menurut saya itu waktu awal pertama datang ya. Pertama datang itu walaupun persiapannya belum selesai, mama dorang di sini dong langsung bikin dapur darurat begitu. Kesan pertama yang paling berharga itu waktu pertama kali datang di Kampung Bamaha, itu melihat antusias masyarakat, itu yang sangat antusias sekali dengan membersihkan posko. Saya punya kesan pertama juga kayak Sofa, maksudnya kayak pertama tong datang kan tong sudah berpikir pas pembagian kelompok nih, aduh ini kayaknya tong kampung kayak jauh sekali begitu, tong juga takutnya tong tidak disambut atau gimana. Ternyata pas datang ternyata warga-warga nih sudah membersihkan tong punya balai, sudah bikin dapur dadakan di belakang. Jadi tong pas datang tuh kayak, ternyata apa yang tong pikir selama tong perjalanan ke sini tuh ternyata tidak yang seperti yang tong pikirkan. Sebelumnya kan saya tidak datang sama-sama dengan teman-teman yang pertama, jadi untuk awalnya tuh saya tidak tahu kejadian awalnya, mungkin dari teman-teman yang lain yang bisa sampaikan. Kita mau sama-sama ke Gunung Botak. Itu sangat berkesan sekali untuk saya karena saya tidak expect kalau nanti dari sekedar tanya-tanya, Mama bisa tidak kayak kita pergi jalan-jalan, kan kita semua pulang KKN ini. Kaget begini, ternyata besok paginya macam-macam dong sebelum ini. Sudah nanti kamu siap-siap, nanti sebentar kita semua pergi ke Gunung Botak dengan 2 mobil, macam-macam dong yang semua masak makanan, malah kita ke sana tidak bantu apa-apa. Kita hanya ke sana duduk saja, terus macam sudah naik kita sampai Gunung Botak. Itu sih yang paling kesan buat saya.
pas awal datang saya bilang, oh ini sudah kayak Nama Bamaha. Terus kayak, ih bagus juga sih kampung ini daripada yang lain tuh jauh. Tuh orang kan dekat kota, jadi kayak kalau mau beli itu tinggal jalan saja. Kayak senang begitu di kampung ini. Kesan paling berharga yang saya dapat dari kampung ini yaitu mungkin mama-mama yang suka dari kebun atau dari pasar suka berbelanja terus berbagi dengan kita di posko. Itu sesuatu yang saya belum dapat di kota. Maksudnya di kota sudah jarang sekali, tapi di kampung ini masih banyak orang yang suka berbagi dalam kesederhanaan, dan apa yang ada pada mereka berbagi sama kita. Itu sesuatu yang sekarang di zaman yang sekarang ini sudah susah sekali tong dapat di kota, dan saya dapat di kampung ini. Saya belajar sekali tentang berbagi dalam kesederhanaan itu. Sempat saya bersyukur bisa ketemu dengan keluarga kampung Bamaha sendiri. Orang datang, pertama tuh pikir nanti kasih bersih balai sendiri. Ternyata kemarin sudah ada yang mama don sendiri bisa kasih bersih, don bantu ton untuk kasih bersih posko. Seperti Mama Bendahara, Bapak RT, dan kakak-kakak yang lain untuk membantu teman-teman untuk menyediakan tempat di dalam posko tersebut. Yaitu di mana masyarakat yang sudah mempersiapkan tempat untuk kami, di mana munculnya rasa terjalin hubungan, rasa kekeluargaan. Momen yang paling seru sebenarnya semua kegiatan tuh seru sih, maksudnya karena semua tong bikin sama-sama tuh, jadi ya walaupun ada beberapa kegiatan yang tong bikin sendiri-sendiri, cuma pas kegiatan kan ada yang baku gara, maksudnya baku bercanda, apalagi kalau kegiatannya sama anak-anak itu pasti seru sekali karena anak-anak kan rame. Momen yang paling seru saat kegiatan tuh ya paling banyak sama anak-anak, main game, nyanyi-nyanyi, baru ngobrol sama anak-anak. Itu kayak seru sekali, kayak ngajar mereka, ngobrol sama mereka, kayak gitu-gitu sih. Kalau kegiatan itu kayak sama-sama teman-teman, apalagi kalau kayak kompak gitu toh, jadi kayak kerjanya tuh tidak rasa sepi gitu, jadi kayak semangat. Apalagi kalau dong bercanda-bercanda, kayak ketawa-ketawa gitu toh, jadi kayak tambah seru gitu, kegiatannya nggak bikin bosan. Momen yang menurut saya paling seru selama kegiatan itu waktu hari Jumat senam. Terus ada lagi senam bersama dengan beberapa adik-adik dengan masyarakat. Tapi di situ ada yang tidak akan mungkin saya lupakan waktu menyanyi lagu Bebek Bebek itu kalau tidak salah. Yang lainnya yaitu ajar Ade Apia dengan Ade Keren membaca. Awal saya lihat dan dua tuh saya pikir saya bisa katide ajar orang ini. Saat ini tidak punya basic apa-apa dalam mengajar. Di awal yang mereka bilang pendidikan itu biar kasih ke kakak Bensel, ya di situ malamnya tuh saya sempat berpikir karena jurusan sayanya tuh bukan di anak-anak SD, saya tuh di SMP atau SMA. Saya mengajar adik-adik atau anak-anak SD itu saya merasa senang sekali. Oh ternyata saya bisa mengajar anak-anak walaupun saya tidak bisa untuk menangani anak-anak. Saya tidak sabar sekali untuk menangani mereka. Senam dengan anak-anak dorang. Itu lihat dorang punya gerakan seperti apa, dorang usahakan untuk bisa hafal begitu. Jadi kayak kita sebagai patokan, terus bukan cuma senam biasa tapi dorang bisa wisi-wisi lagi. Dorang aja bilang kakak tong wisi-wisi kak, kakak tong bikin begini kak. Tong juga ikut dengan dorang. Jadi baku ikut begitu. Yaitu ketika tong kerja pagar, di situ ada momen-momen lucu ketika ada yang baku gara dengan cara-cara macam kasih lucu, tapi itu sangat seru untuk tong kerjakan bersama-sama. Jadi macam pekerjaan itu tidak terasa berat tapi terasa ringan ketika bekerja. Iya, momen paling seru saat kegiatan itu sebenarnya banyak sekali. Mulai dari kita kerja bedeng, kerja pagar, kerja papan nama jalan, itu kerja dengan tertawa meskipun dalam tekanan, tapi menipu diri kita sendiri dengan kita saling baku cari gara. Jadi ada yang sampai kerjanya tidak serius, terus ada yang serius sambil kerja tetapi kita kerja dengan senang hati saja. Yang penting proker itu yang penting selesai saja. Kalau tidak selesai pasti laporan tidak akan selesai juga. Kalau dari saya, saat tong kasih bersih gereja sama-sama mama-mama tuh
banyak sekali dong bercerita, asik-asik, habis itu selesai kerja makan. Pokoknya momen itu yang paling menurut saya paling seru sekali. Karena tong bisa berbau sama mama dorang, cerita tertawa. Kalau dikasih kesempatan kedua di kampung yang beda dengan teman-teman yang sama, mungkin saya tidak mau. Kenapa? Karena ya siapa yang tidak mau setiap pagi bangun dengan pemandangan yang tong sendiri lihat di sini bagus sekali, dekat sekali. Teman-teman adik-adik posko yang selalu lewat setiap pulang sekolah kasih selamat siang, mama-mama yang selalu datang. Pasti saya pilih kampung yang sini, hatra mau pindah di kampung lain. Kalau misalnya dikasih kesempatan 2 kali dengan kelompok yang sama, tapi ini misalnya kampungnya berbeda, saya tetap mau saja karena dari awal, maksudnya kayak dari awal tong mungkin memang chemistry-nya belum ini, cuma semakin kesini kayak merasa nyaman aja dengan kayak. Jadi kalau untuk kesempatan kedua dengan kelompok yang sama, saya mau. Saya mau aja sih karena saya kayak udah merasa keluarga. Jadi kayak semua 24 jam kita sama-sama, sebelum tidur juga kita kadang curhat. Jadi kayak saya mau aja sih. Saya bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan kelompok yang sekarang ini, karena saya banyak belajar dari teman-teman. Kita tuh harus saling sering berbaur biar mungkin nanti ke depannya saya jadi orang yang bisa kayak tidak selalu mau hidup sendiri gitu, karena kan manusia kan tabiatnya hidupnya itu harus saling berbaur toh. Di sini nih saya dapat teman baru, saya bisa berbagi cerita ke dorang. Ada masalah sedikit tuh, kadang kayak kita cewek-cewek di kamar tuh kayak kita ada punya masalah, ada ini kita kadang mau curhat di dalam kamar. Itu yang memang saya tidak bisa lupa sekali. Memang tidak bisa ini sekali kalau dibilang kembali dengan kelompok yang sama, memang saya mau sekali. Dong di sini saya rasa kayak awalnya saya turun, maksudnya kan awalnya saya terlambat toh untuk turun ke mari. Kaget begini waktu turun ternyata di luar dari saya ekspektasi, karena saya ingat sekali waktu saya turun dengan Kakak Lia ke posko, teman-teman lagi masak. Dan di sini teman-teman kayak mari masuk. Sudah begitu dong bantu-bantu angkat barang lagi. Apa yang akan ingin saya lakukan lagi, mungkin saya akan berbenah diri, mungkin perbaiki tong punya proker-proker gitu-gitu sih. Pertama-tama saya ketemu masyarakat di sini, mungkin yang saya terbiasa dengan kakak-kakak di Kampung Bamaha, seperti kakak Amos yang biasa diajak untuk jalan. Saya berpikir itu agak sangat berat karena tom bisa berkumpul dengan tom teman-teman yang sama-sama tapi tidak mengenal orang-orang yang di kampung seperti macam di Bamaha kita kenal seperti Mama Bendahara. Belum tentu kita dapat orang yang seperti begitu di kampung lain. Jadi mungkin saya rasa sangat berat. Tapi ketika kalau tong ketemu dengan orang baru, mungkin tong bisa cari cara untuk bisa saling mendekat dengan orang-orang tersebut. Sebenarnya kalau dikasih kesempatan kedua, saya mau sekali. Tapi dengan kelompok yang sama, tapi dengan kampung yang berbeda. Mengingat pengalaman juga beberapa bulan yang lalu sempat terjun ke dunia magang. Ada salah satu kampung yang memang membuat hati saya terbangun untuk berbaur dengan masyarakat. Itu yang membuat saya punya rasa pribadi itu prihatin sekali untuk membantu teman-teman serta membagi ilmu kepada masyarakat setempat untuk bagaimana kita merangkul mereka dengan cara yang kita punya sendiri dari teman-teman yang lain. Baku ganggu badan. Arman dengan dong punya banci-banci. Paul dengan Arthur dengan dong punya buku bagatal. Itu asik sekali. Tong duduk sama-sama di ruang tengah posko balai itu, tong kumpul sama-sama, cerita, tertawa-tertawa. Walaupun terkadang ada yang kayak ganggu-ganggu sampai bikin saya menangis. tapi itu seru aja sih, maksudnya kayak tidak berlarut-larut begitu sama marahnya, karena karena saya rasa kayak sudah nyaman sama teman-teman di posko toh, jadi kayak rasanya kayak kalau mau baku marah lebih dari 1 hari tuh rasanya kayak terabisa begitu. Kita main cuci bersama-sama,
terus saya dan sama piket sama-sama, terus yang kitong para perempuan kan kita bunda panggil kitong itu ladies. Jadi setiap kali mau makan pasti bunda kan bilang ladies mari makan, atau ladies bangun gitu. Selama kakaknya di sini tuh kayak beberapa waktu lalu kitong bukan nonton bioskop sih, tapi kitong pakai Infokus terus nonton bersama-sama itu nanti akan sangat sekali sih. Itu pada saat kita mandi itu kayak ada yang ganggu-ganggu, terus kayak ada yang pakai batu lempar. Itu kayak sering kayak contoh kayak biasa saya mandi kayak dong pakai batu lempar. Sekarang itu saya berteriak sama maki itu dong anggap biasa. Saya juga kayak bercanda-bercanda gitu dong, kayak tidak kebawa ke hati. Terus kayak kadang juga kayak dong ada bikin salah gitu, kayak saya marah, saya punya suaranya kayak keras begitu, kayak saya marah tuh kayak dong tidak kayak ambil hati begitu dong, kayak sudah. Ada kayak tadi kakak Benselina sebutkan itu mandi terus atau ada buat satu teman-teman laki-laki ganggu kita, itu sebenarnya bikin emosi, tapi kayak hati posisi biar sudah dong laki-laki nanti dong yang jaga kita dari malam sampai pagi. Hal yang menyenangkan di posko itu ketika kita melakukan kegiatan sama-sama, kayak tong nonton film sama-sama, tong begadang sama-sama, tong curhat. Kadang tong juga bikin kayak planning mau kemana itu kayak seru aja, kayak gimana, kayak kita udah anggap ini kayak keluarga toh, jadi kayak 24 jam. Paling menyenangkan sampai dari awal sampai akhir semua saya anggap menyenangkan, kecuali mungkin misalnya tong ada berselisih semua, karena saya orangnya paling suka tinggal rame-rame. Jadi pas awal KKN sebenarnya saya takut kayak aduh ini tinggal rame-rame dengan orang asing gimana, cuma setelah dijalani ternyata saya suka. Jadi semua kegiatan yang tong lakukan di posko, mau main, mau masak, mau mencuci, mau menyapu, membersihkan, semua saya anggap menyenangkan karena memang saya suka betul, dan saya betul-betul nyaman dengan semua, saya suka. Untuk hal yang berkesan dan menyenangkan di posko itu ketika ada teman-teman yang duduk diam tuh bisa cari bagara supaya bisa saling macam senang. Jadi situ tuh bisa tidak lihat yang ingin pulang cepat bagaimana, jadi macam ada rasa untuk bertahan di posko, jadi tidak ada yang sedih selama tom bermain. Dan sejauh ini mungkin ada kesalahan yang tom buat, banyak yang marah, tapi tidak semakin lama untuk dom marah-marah. Jadi hal yang paling menyenangkan itu ketika tom mau cari gara, ada yang marah tapi tidak lama-lama juga. Hal yang paling menyenangkan dari semua menyenangkan itu kita 3 laki-laki saja. Terus kalau yang perempuannya paling senang cari gara tuh Sofa, Safa, Tira, Bunda. Nah itu saya paling sering cari gara. Itu momen hal yang paling berkesan dalam saya punya diri dalam posko KKN itu. Ketika saya di posko ini selama teman-teman biasa ada yang suruh-suruh untuk saya pegang tetap saya terima saja bantu, karena saya harap bahwa kita jadi satu teman terbiasa juga. Jadi memang don suruh bagaimana saya ikut menyesuaikan saja. Nah, pada saat hari itu belajar di posko, itu kan adik-adik tidak ada yang datang ke pos. Baru pada saat itu kan malam tuh ada hujan, jadi adik-adik mereka semua ke Kalimati. Nah di situ saya dengan kakak Rian, kita hujan gerimis, kita mandi hujan ini pergi panggil adik-adik di Kalimati. Bilang, ayo kita ikut kakak kami, kita belajar, tapi kakak kami ikut kita pergi ke sebelah lihat Kalimati dulu sudah. Saya dengan kakak Rian lagi ikut mereka lagi ke Kalimati, habis itu kita jalan lewat ini lagi, tembus di Bapak Desa punya belakang lagi. Nah situ kita bawa adik-adik mulai dari Kalimati sampai di posko baru belajar. Kalau momen yang paling berkesan itu ya banyak. Ada yang dari Bapak Desa, ada orang tom tidak bikin apa-apa di balai, tapi tidak bikin apa-apa di balai, tom cuma di balai terus
kalau macam ada ibadah kah, selesai ibadah itu dong panggil untuk sana makan. Sana itu bentuk penerimanya mereka walaupun dong tidak ikut ibadah dan orang begitu. Dari Kakak Amos, dari Kakak Eskia, Kakak Amos itu selalu ada saja. Pace dia selalu ada. Tong kesana dia akan selalu buka tangan untuk bantu orang. Apapun tong punya keadaan, dia datang buat bantu. Tinggal kasih suara saja ke sana, kakak bisa tolong kak dengan dia punya gerakan. Oke siap, paket Pak Ketua. Itu sangat sangat berkesan sekali. Kakak Eskiel juga dengan dorong punya pengertian. Momen yang paling seru bersama adik-adik di kampung sini itu pergi ke kali, mau mandi-mandi, mau lihat teman-teman yang lain lagi mancing toh. Baru pas pulangnya tuh tong dikejar anjing. Baru yang lain itu sudah pada lari mencar-mencar. Saya sama Sofa tong lari lewat lurus, jadi ada 3 jalur. Jalur depan itu jalur anjing, jalur belakang orang gila. Jalur ke sebelah kanannya itu bisa ketemu ular dan lain sebagainya. Jadi tong tidak ada yang pilih jalur paling belakang karena itu dikejar orang gila. Jadi tong pilih jalur yang anjing dan jalur ketemu ular. Sama sih kayak Tira, momen yang tidak terlupakan tuh waktu ke kali. Karena itu tuh antara hidup dan mati. Sudah berantakan, sendal juga hilang satu. Jadi kayak itu sih yang seru. Baru ada juga yang bikin takut kayak ay kakak, aduh Tuhan kakak gitu. Jadi itu yang seru sih. Sebenarnya saya tidak terlalu banyak momen dengan adik-adik, cuma kadang kalau mereka datang ke posko untuk belajar itu baru ada momennya, kayak dong berusaha untuk hafal tong punya nama. Itu juga saya juga rasanya senang, kayak dong ternyata mau kenal ini dengan orang, jadi dong berusaha untuk ingat tong nama walaupun ada beberapa nama yang diubah-ubah, tapi kan dong jadi ingat orangnya toh, jadi tinggal lihat muka, oh ini kakak ini. Momen paling seru saat sama-sama adik-adik itu saya paling ingat sekali pas saya, Sarah, adik Agu, Julia, Anti tong pergi mancing di kali. Kamu tahu itu tong lewati arus kali tong mancing mulai dari atas, tengah sampai bawah kali nih, tong lewat arus ke sebelah, balik lagi ke sebelah. Adik-adik dong yang lain mandi, dong bawa makan, dan saya baru tahu pertama kali ternyata adik-adik dong punya pamali itu kalau pergi mancing tidak boleh bawa uang. Jadi sebelum tong turun ke kali dong tanya, kakak kamu ada bawa uang kah? Karena kalau tong pergi bawa ke kali sambil bawa uang nanti tidak dapat ikan. Itu saya baru tahu sekali itu bro. Untuk momen di Kampung Bama dengan adik-adik, mungkin rasa yang paling berat sekali ya, macam senang sekali itu ketika pas lagi mengajar baru ada salah satu adik dia pakai tangan kanan dan sedangkan di situ saya pakai tangan kiri, jadi bikin bingung juga saya mau belajar juga tulis bagaimana, jadi sudah terpaksa berusaha untuk ikut dia punya cara tulis sudah. Jadi di situ salah satu momen yang paling seru itu tidak saling baku bantu, kalau dia pakai tangan kanan saya pakai tangan kiri tapi bisa saling melengkapi dalam hal mengajar. Saya pertama kali kasih terbang drone. Nah itu tuh saya pertama kasih terbang drone itu dong bilang, kakak ini apa nih? Ini helikopter kah pesawat? Nah, saya bilang ini capung. Dan semua tertawa. Kalau untuk menyenangkan ada di kegiatan itu kita memberikan soal cecea kepada teman-teman yang ada di gereja. Itu mereka sangat antusias sekali. Ada yang sampai kakak saya sudah duluan angkat tangan baru kakak tidak pilih saya. Masa dari kelompok lain kakak tinggal pilih-pilih itu. Nah itu momen yang paling sangat indah. Awal dong datang dong tanya-tanya, kakak nama siapa? Hati Pudora. Tapi bukan pakai nama asli, bukan nama Rian, tapi kakak Boy. Jadi kalau saat tiba-tiba tanya, kamu tahu apa nama kak tidak? Kakak Boy. Jadi saya pakai nama palsu begitu. Pas minggu kedua atau minggu ketiga begitu baru dong tahu siapa nama asli. Momen yang sangat seru dengan adik-adik yaitu yang pergi ke kali, terus ada pun pergi ke pasar, pergi beli, dan yang sangat seru itu saat pergi ke kali mandi bersama. Kalau pesan dari saya, sekolah baik-baik, karena zaman sekarang ini semuanya butuh keterampilan.
bukan cuma ijazah tapi keterampilan, skillnya kamu apa, harus latihan, bakatnya kamu apa. Misalkan kalau dari kayak Kakak Arthur, dorang bakat film. Nah, dan bisa bikin film. Kamu tekun di bagian itu. Yang penting kamu tentukan satu hobinya apa, tekun di situ untuk kamu bisa cari penghasilan atau bisa jadi sebagai hobi saja untuk cari penghasilan atau sebagai pekerjaan utama begitu. Pesannya mungkin adik-adik semangat selalu belajar, terus jangan pernah lupa kakak orang. Mungkin kedepannya ada kakak yang baru lagi, tapi kakak harap kamu tidak pernah lupa orang. Karena kakak tong semua di sini sayang kamu sekali. Terima kasih. Pesan dari saya untuk adik-adik yang dari Kampung Bamaha, ya mungkin adik-adik orang juga harus semangat. Pasti kedepannya pasti sama seperti kakak seperti kami sendiri di sini. Oke, untuk pesan dan kesan buat adik-adik di Kampung Bamaha serta kakak-kakak, mungkin pesan saya semakin semangat dalam menyapa orang, dan seperti kita mahasiswa yang datang sangat baik untuk cara menerima kami dengan baik. Dan juga adik-adik semangat untuk sekolah supaya bisa jadi orang yang bermanfaat bagi keluarga dan orang tua. Terima kasih. Pesan yang saya mau sampaikan untuk teman-teman, adik-adik, kakak, bapak, mama, om, tante semua yang ada di kampung sini. Saya mewakili teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih buat masyarakat Kampung Bamaha yang telah menerima kami kurang lebih 2 bulan. Itu merupakan salah satu kehormatan kami sebagai anak mahasiswa yang telah diterima dengan baik di kampung ini untuk menjalankan program atau kegiatan yang kita mau terlibatkan masyarakat kampung. Dan terima kasih juga buat semua yang telah berpartisipasi meluangkan waktu. Pesan dan kesan untuk adik-adik Kampung Bamaha, terima kasih atas kebersamaan yang selama di KKN. Saya senang bisa belajar, bisa berbagi dengan kalian, jaga kesehatan, tetap semangat. Yang paling pertama tuh untuk mama, terima kasih sekali sudah kayak selalu ada buat orang, sudah jadi orang tua, selalu ada, kayak kalau tong butuh apa-apa tuh mama selalu ada. Saya selalu anggap mama sebagai saya punya mama sendiri. Mama selalu datang cerita walaupun tidak sering karena mungkin mama juga sibuk di kebun. Tong tahu itu, cuman pasti kalau ada waktu senggan pasti mama selalu datang sempatkan untuk lihat kita. Walaupun cuman datang cerita-cerita sedikit, tapi tong rasa kayak senang sekali kalau mama datang ke posko, apalagi kalau cerita sama kita, dengarkan tong keluh kesah. Karena itu juga sebagai obat rindu bagi orang di posko sama tong orang tua di rumah. Terkuat. Kalau pesan pertama saya pesan untuk adik-adik dulu. Untuk adik-adik yang ada di Kampung Bamaha ini, terima kasih sudah datang ke posko, ke kakak-kakak, membantu kakak-kakak punya proker untuk, dan juga adik-adik juga terima kasih mau belajar bersama kakak-kakak. Terus untuk pesan untuk Mama Bendahara, pertama terima kasih Mama sudah perhatikan kita. Terima kasih Mama sudah dari pertama datang terus sudah disambut, sudah dibantu bersihkan posko. Setiap Mama habis dari kebun, setiap Mama dari kebun Mama singgah ke torang untuk kasih pisang kayak, atau Mama lewat saja lihat kita, itu tong ngerasa kayak memang tong datang dijenguk orang tua, jadi kayak kadang tong mungkin rasa pengen turun, cuma ternyata Mama sudah kasih tong perhatian yang begitu, kayak perhatian dari orang tua, jadi tong rasa kayak tong aman saya di sini. Terus untuk Mama Rumbiak juga terima kasih karena sudah mungkin karena kita posko dengan Mama punya rumah baku samping kayak agak dekat, jadi mungkin Mama sering perhatikan kita, sering lihat-lihat kita, sering jaga kita. Terus kita juga waktu itu pernah beberapa kali titip kita punya bahan-bahan masakan di Mama punya rumah. Mama terima dengan Mama bilang kalau mau apa-apa titip saya di Mama punya rumah, Mama ada kulkas. Itu kita juga terima kasih. Apalagi Mama juga pernah bilang kalau mau apa-apa, mau pinjam mobil, mau pinjam kendaraan nanti ke sebelah saja. Itu juga terima kasih Mama, karena mungkin Mama tahu tong jauh dari kota, maksudnya kita juga anak macam kesannya kita kayak anak kerantau gitu. Jadi terima kasih mama-mama semua sudah perhatikan kita karena
berterima kasih sama Mama Bendahara karena kayak sudah menggantikan peran orang tua di sini. Mama selalu excited sama kita kalau kita waktu kemarin kita mau ke Gunung Botak, kayak Mama Rumbiak sama Mama Bendahara semangat untuk ajak tong jalan-jalan, baru dengan masakan orang makan makanan, baru kayak pesan yang ingin saya sampaikan yaitu satu kata saja, terima kasih banyak karena sudah mau terima kitong yang orang asing ini, anggap kitong sebagai keluarga, bahkan panggil kitong untuk makan sama teman-teman, sama kakak, terus mama dorang, bapak-bapak dorang, terus buat kakak Amos dan mama Itin, terima kasih. Kalau dari saya cuma mau bilang terima kasih banyak Mama Ben dan Bapak. Yang bikin saya terharu sekali tuh pada saat kita punya uang makan tuh sudah tidak ada. Terus di situ saya dengan kakak Lia kita dua sempat berpikir, kita dua bilang, baru pas itu kita dua punya piket masak, baru tanya bendahara bilang uangnya sudah habis. Nah di situ yang bikin saya terharu sekali tuh, saya dengan kakak Lia kita udah pergi ke Mama Ben tambah kakak Arman, kita tiga pergi ke Mama Ben. Nah kita bicara ke Mama Ben, kita bilang kita punya sayur tidak ada, kita tidak ada uang. Terus kita mau datang bilang Mama Ben, baru kita pergi ke kebun. Nah di situ Mama Ben deh kasih kita uang 100.000. Nah di situ saya merasa kayak bagaimana ya? kayak merasa terharu sekali karena kita pastinya kita sudah tidak ada uang, terus tidak ada pisang lagi, cuma beras juga tuh sudah beras-berasan terakhir. Nah di situ kayak saya rasa tuh kayak bagaimana, kayak Mama tadi kayak benar-benar ada untuk kita begitu. Mama dikasih kita uang 100.000, di situ baru saya dengan kakak Lia kita mulai pergi beli sayur, beli barang-barang untuk kita makan. Nah itu saya cuma mau bilang terima kasih banyak sekali ke Mama Ben karena sudah bantu kita dalam kita punya kesusahan, kesulitan, apapun itu Mama Ben selalu ada untuk kita. Itu saja dari saya. Kami kelompok KKN Bama Unipa 2025. Izin pamit dan terima kasih. Ya.